Materi yang saya dapatkan selama kegiatan latihan kepemimpinan satu ini. Di hari pertama, saya mendapatkan 2 materi. Yang pertama, yaitu materi tentang IMAPKI. IMAPKI adalah suatu wadah aspirasi mahasiswa BK atau suatu organisasi mahasiswa BK, di mana organisasi ini adalah organisasi yang satu-satunya terdaftar secara resmi di Dikti. Yang kedua, yaitu tentang public speaking. Public speaking merupakan seni berbicara di depan umum atau publik secara lisan dengan tujuan mengajak, mengubah opini, memberikan penjelasan, memberikan informasi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, di hari kedua saya mendapatkan 2 materi, yaitu tentang analisis SWOT dan manajemen aksi. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk dapat mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Singkatan dari SWOT adalah S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, T, threats atau ancaman. Metode ini bertujuan untuk dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, bukan merupakan alat analisis yang dapat memberikan solusi. Manfaat analisis SWOT ini untuk mengetahui suatu permasalahan di 4 sisi yang berbeda, yaitu tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Unsur-unsur analisis yang pertama ada kekuatan. Misalnya, menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang menekankan pada keunggulan perusahaan. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahan ini menganalisis tentang apa saja yang dimiliki perusahaan dengan melakukan perbandingan dengan pesaing. Yang ketiga, adanya peluang. Peluang ini biasanya dibuat pada saat awal membangun suatu bisnis karena dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Ancaman. Unsur ini sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa mendatang. Adanya faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam perusahaan, misalnya sumber daya keuangan yang kurang memadai. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar perusahaan, misalnya tren bisnis, budaya masyarakat, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan lain-lain. Pentingnya menganalisis SWOT dalam bisnis. Analisis ini memang sangat penting dilakukan karena sebagai kerangka untuk menganalisis apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh suatu perusahaan. Contoh analisis SWOT misalnya pada brand Starbucks yang bisa kita jadikan referensi untuk membuat analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan Starbucks. Memiliki suatu produk layanan berkualitas tinggi, brand yang sangat terkenal secara internasional, lokasi store yang strategis, atau memiliki suatu hubungan yang baik dengan supplier. Yang kedua adanya kelemahan Starbucks. Efek bagi kesehatan yang mengkonsumsi tentunya. Selanjutnya ada pertumbuhan masa depan yang semakin bergantung pada segmen internasional. Yang ketiga itu ada peluang Starbucks. Nah, peluang ini memanfaatkan merek Starbucks yang lebih banyak lagi selain gerai. Jadi bisa memperluas segmen operasi internasional. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman Starbucks ini adalah adanya studi terbaru tentang dampak gula, jumlah banyaknya pesaing dalam bisnis kopi yang spesial, dan lainnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang manajemen aksi. Manajemen aksi adalah pernyataan sikap, penyuaraan pendapat,
opini ataupun tuntunan yang dilakukan dengan sejumlah masa-masa tertentu dengan teknik tertentu agar dapat memperhatikan dari pihak yang dituju tanpa menggunakan mekanisme konvensional. Umumnya dilatar belakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau bantuannya metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun, dalam hal pemerintahan yang korup, para legislator tidak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil alih jalan pintas dalam bentuk aksi. Selanjutnya di hari ketiga, saya mendapatkan 2 materi, yaitu tentang teknik persidangan dan kepemimpinan. Yang pertama, tentang teknik persidangan. Secara sederhana, sidang bisa diartikan sebagai pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Sedangkan persidangan dalam organisasi adalah pertemuan formal suatu organisasi untuk membahas masalah tertentu agar menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan yang mengikuti mekanisme aturan yang jelas. Sidang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sidang pleno, sidang paripurna, sidang komisi, dan sidang subkomisi. Adanya perangkat sidang yaitu adanya peserta sidang, adanya presiden atau pemimpin sidang, adanya agenda acara persidangan atau mata perlengkapan sidang seperti meja, kursi, palu sidang, pengeras suara, dan lain-lain. Adanya juga tata tertib persidangan. Lalu ketukan palu di sidang. Satu ketukan itu untuk perpindahan atau pergantian pemimpin sidang. Selain itu untuk mengesahkan keputusan sementara atau untuk skorsing sidang yang waktunya tidak lama. 2 ketukan sidang itu untuk menskorsing waktu yang cukup lama, misalkan untuk sembahyang, untuk makan, dan lain-lain. 3 ketukan dalam persidangan ini artinya membuka atau menutup persidangan ataupun untuk pengesahan keputusan akhir. Adapun istilah-istilah atau mute dalam persidangan, yaitu ada skorsing atau penundaan persidangan, lobbying atau suatu bentuk kompromi, ada lagi interupsi, ada lagi walkout. Interupsi itu artinya memotong pembicaraan, sedangkan walkout itu artinya keadaan tidak menyetujui atau dengan kesepakatan persidangan tersebut. Materi kedua yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bawahannya. Mempengaruhi bawahan di sini bukan berarti mempengaruhi pada hal buruk, tapi mempengaruhi dalam hal baik. Sebagai suatu contoh, misalnya ada seorang pejabat yang menjabat di suatu perusahaan, lalu ia dijadikan sebagai pemimpin, maka dia harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang melibatkan karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, dan sebagainya. Ketika kamu memiliki fisik yang terlihat tegap, kuat, itu dianggap sebagai karakter pemimpin yang terbaik. Jadi, suatu karakter itu dapat mempengaruhi resepsi seseorang. Yang kedua ada teori perilaku. Nah, teori perilaku ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada job center. Job center ini merupakan sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Jadi, si pemimpin ini hanya fokus pada pekerjaannya saja, tanpa memperhatikan hal lain. Yang kedua ada employee center. Kepemimpinan ini fokus kepada kondisi bawahannya atau karyawannya di sebuah proyek. Jadi berbalik dengan ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini dikembangkan oleh Hersey dan Blackhart. Ini memiliki titik berat pada para pengikut atau bawahannya. Jadi